Halo Selebtubers, profesi pengacara memang tak jauh dari urusan hukum. Namun, bukan hanya klien mereka yang seringkali penuh kontroversi loh. Beberapa pengacara ini juga dikenal karena kontroversi yang mengiringi perjalanan karir mereka. Tidak sedikit dari mereka yang menjadi sorotan publik, baik karena gaya bicara yang tegas, langkah hukum yang berani, atau kepribadian yang sering memicu perhatian. Nah, siapa saja nih pengacara yang penuh sensasi dan kontroversi ini? Dan apa saja nih kasus-kasus yang membuat mereka semakin terkenal? Yuk guys, kita simak selengkapnya dalam video ini. Yang pertama nih, Hotman Paris yang dikelilingi aspri cantik. Sosok Hotman Paris memang sudah melekat di benak masyarakat sebagai pengacara terkenal yang dapat memenangkan berbagai kasus. Namun tak hanya itu saja guys, yang mencolok dari pria yang akrab disapa Bang Hotman ini, penampilannya yang begitu pelamboyan dengan aksesoris mahal menjadi ciri khas tersendiri. Hidup mewah dan glamor tentu tak diraih pengacara kelahiran tahun 59 ini dengan mudah. Untuk menggapainya, Hotman mengaku bekerja sangat keras, baik sebagai pengacara juga sebagai pebisnis. Kepada wartawan, Bang Hotman berbagi nasihat untuk para pengacara muda. Nasihat saya kepada pengacara muda adalah sambil pengacara jangan lupa tetap berbisnis. Coba. Saya terlambat berbisnis. Dulu saya terlalu fokus pengacara sehingga dulu seluruh uang saya pakai, makanya saya jadi raja ruko di Kelapa Gading. Di mana-mana rukonya ada karena memang saya tidak mau bisnis lain gitu loh. Ada di mana-mana, pokoknya di daerah Sulter, hampir di semua komplek gua ada ruko. Di Kelapa Gading itu hampir sepertiga punya saya. Tapi uangnya kan kurang bergerak gitu loh karena dalam bentuk aset kan. Makanya barulah 5 tahun terakhir ini saya berpikir harus aktif bisnis. Jadi itu nasihat saya kepada para pengacara muda atau para buah yang muda, tetap usaha bisnis gitu loh. Siapa tahu jadi. Ya itu triknya. Jadi di samping profesi kamu, tetap berusaha berbisnis. Itu aja. Saya akan selamanya. Apalagi kan 3 anak saya semua pengacara. Tapi saya akan tetap berbisnis. Saya juga udah salah satu pemegang saham join sama Dr. Rizali. Di skincare Dr. Hans saya juga salah satu pemegang saham. Dan tanggal 26 kami akan ke Balikpapan untuk promosi skincare-nya. Bukan menyiapkan hari tua. Hari tua saya udah cukup duit tua. Memang kita sebagai manusia ya harus kerja terus. Kalau kita nggak kerja malah ntar cepat lumpuh. Aku udah nikmatin. Kemarin baru beli Lamborghini. Ya kan? Justru kenikmatan itu adalah bekerja. Karena apa? Saya kasih contoh. Saya ke Bali pun perginya makan sate di pinggir jalan. Itu kan bagian kesukaan kita yang nggak bisa dirubah. Ngerti nggak? Jadi memang kebahagiaan itu ada di sini. Bukan di uangnya, kebahagiaan di sini. Kontroversi Bang Hotman rupanya tak hanya pada gaya hidupnya yang serba mewah saja nih. Sosok pengacara nyentrik ini kerap kali terlihat dikelilingi aspri yang cantik-cantik. Dan tak sungkan pula nih Bang Hotman memamerkan kemesraan mereka. Seperti apa nih beritanya? Yuk selengkapnya kita simak dalam video ini. Bawaan saya memang begitu apa adanya. Bawaan saya kayak tadi pagi saya makan di pinggir jalan di Kopi Joni. Tapi di depan gua ada parkir Lamborghini harga 15 miliar gitu loh. Duduk di pinggir jalan ya so what? Itu memang kita begitulah hidup, mau ngapain harus bergengsi-gengsi. Gua malah kalau disuruh makan ke hotel bintang 5, guanya nggak suka gitu loh. Belum didapat apa Bang? Ya? Belum didapat ASPI sampai 1.000. Punya target Bang? Punya target ASPI sampai 1.000? Ya sebanyak mungkin karena itu kan menambah lapangan kerja dan juga makin banyak tim. Kebetulan di Atlas yang sekarang itu paling top di udah deh nggak tahu di Asia Tenggara bisa tiap malam itu ratusan cewek. Pengacara berikut yang tak kalah kontroversial adalah Farhad Abbas. Sosok Farhad Abbas dikenal masyarakat sebagai pengacara yang selalu ikut campur dalam masalah orang lain.
Yang terbaru nih guys, Farhad terlibat dalam polemik dana donasi Agus Salim korban penyiraman air keras. Farhad Abbas juga diduga memprovokasi Agus hingga membuat laporan pencemaran nama baik terhadap Pratiwi Novianti di kepolisian. Kontroversi yang dilakukan Farhad Abbas bukan hanya itu. Di dalam permasalahan dana donasi tersebut, Farhad juga terlibat perseteruan dengan Denny Sumargo. Pada Kamis 7 November kemarin, Farhad bahkan resmi melaporkan Densu atas kasus diskriminasi ras dan ajuran kebencian. Menggunakan segala cara untuk mendatangi semua kerukunan Bugis, dan itu haknya Densu. Saya tidak menghalangi, saya hormati. Dan bagi siapa saja yang memaafkan, itu bukan urusan saya. Saya tidak memprovokasi, tidak mengajak orang. Ada beberapa kelompok orang lalu mengajak dan emosi dan saya pikir mereka benar, karena yang menafsirkan tentang badi apa semua itu mereka. Kalau saya urusan lain dengan Densu. Tapi ada juga yang cepat mencabut laporan, terus nyalinya tidak sekeras pertama kali ketika tersinggung. Dan kalau sikap ketua KKSS main sendiri, padahal kan yang bersetinggakan harusnya dia panggil saya. Kalau dia main sendiri, meluruskan sendiri, nggak fair juga menurut saya. Tapi sebagai catatan bahwa Rida ini hanya sebagai pelapor, bukan sebagai aliansi Bugis Makassar. Jadi korban-korbannya bukan dia. Jadi perkara ini bukan delik aduan dan delik umum biasa, dan tetap akan jalan terus kecuali tidak terpenuhi unsur baru bisa dihentikan. Tapi itu bukan urusan saya menyangkut itu, tapi urusan saya masalah pribadi kasus saya di Polres Jakarta Selatan. Ketika Densu datang ke sini, dia mempermalukan saya, memperolok-olok, kemudian dia membalikan kata, datang untuk minta dihajar. Padahal saya tidak pernah menaruh atau menantang dia datang ke rumah saya. Tapi saya katakan ya kalau dia berani kurang ajar ya saya hajar. Tapi klarifikasi, hajar itu hukum menjamin rakyat. Tapi sekalipun kalau hajar itu hukum menjamin rakyat, kalau dia datang bikin onar di rumah saya pasti saya hajar benar, hajar pakai tangan. Tapi karena saya lihat dia udah mengatakan tai itu bukan jorok, tapi sekarang kalau dia bilang jorok lagi ya saya nggak mau peduli lagi. Apapun kalimat kamu setelah melanggar hukum, saya laporin kamu ke polisi. Berani ring tinju kan? Ring tinju bang. Beraninya kalau ada mau validasi bang. Kalau ada mau validasi. Sebelum kita lapor, kita berani lawan dia. Kan saya bilang saya mau hajar. Cuman gara-gara dia datang, coba dia bilang, pada tai kau, pasti terjadi saya hajar di rumah. Tapi karena dia bilang, hajar Kak Kodong, pukul Kak Kodong, siapa yang mukul? Betul nggak? Oh tapi sebagai Terus jadi bang, baik-baik, bang di ring bang. Tiba kita baik-baik, dia goyah. Woi, saya sombong gitu kan masalahnya. Jadi kalau ada mau validasi untuk kalian buat fighting tuh Sponsor bang, tinju. Boni Piro. kan demi harga diri bang, demi harga diri bang. Harga diri di kantor polisi nih, harga diri. Nanti ya, apakah orang hanya gara-gara lidahnya bisa pakai baju oranye? Kan kita lihat dulu. Oke, thank you. Ya intinya bang Farhad. Ada yang mau disampaikan nggak sih buat Denny Sumargo bang? Iya bang, pesan sedikit bang buat Denny Sumargo. Ada yang mau disampaikan nggak buat Denny Sumargo? Pesan buat Denny Sumargo bang. Denny Sumargo. Pesan, Ya. sedia payung sebelum hujan. Apa yang kau tanam, itu yang kau petik. Kamu mengecilkan orang, kamu semakin kecil. Kamu membesarkan orang, kamu semakin besar. Kalau bertamu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan bersalaman, tapi pedang di tangan. Mulutnya manis, tapi di belakang menyerang. Yang ketiga nih, Rasman Arif Nasution disebut bukan pengacara. Nama Rasman Arif Nasution pun masuk dalam list pengacara kontroversial selanjutnya nih guys. Nama Rasman kian menuai sorotan tajam publik setelah dirinya didapuk menjadi pengacara Fadel Bajide terlapor kasus dugaan pelecehan seksual putri Nikita Mirzani, Laura Meizani. Pengacara yang dikenal hobi preskon ini kini tengah berstatus tersangka atas laporan Hotman Paris terkait Iklim Hakim ex-Aspri Hotman. Belakangan, Rasman malah disebut-sebut sudah bukan lagi pengacara setelah dipecat secara tidak hormat dari Kongres Advokat Indonesia. Meski begitu nih guys, Rasman tegaskan dirinya masih diakui sebagai pengacara sebab gelar pengacaranya belum dicabut.
Tapi sebelum saya menyampaikan beberapa poin, saya ingin menyampaikan hal yang menurut saya harus saya sampaikan sebagai sebuah upaya untuk netralitas, kesamaan pandangan di mata hukum, kesamaan penanganan, kesamaan statement. Apa itu? Saya ingin agar adik saya AKP Nurmadewi sebagai Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, mbok janganlah tiap saat komunikasi yang dibahas dari sekian banyak kasus, memang ada yang beliau sampaikan, kasus-kasus lain maksud saya. Hampir setiap hari kalau ditanya media itu yang dibahas tetap bagaimana dengan progres laporan terhadap saudari Fadel Al-Fajar Bajideh dari saudari NM. Saya ingin dengar juga dari adik saya Nurmadewi agar dia juga bicara bahwa hari ini di sini juga ada public figure namanya Rasman Nasution yang melaporkan saudari Nikita Mirzani, dan hari ini sudah dimintai keterangan dari saya sebagai pelapor atau korban. Jadi tolong besok teman-teman media juga omongin, tanyain bagaimana perkembangan kasus laporan Rasman terhadap saudari Nikita Mirzani terkait dengan pemilik akun Nikita Mirzani Mawardi _172 dan pemilik akun TikTok Nikita Mirzani Mawardi _173. Jadi yang kita laporkan ini pemilik akun, dan akun itu yang kita tahu adalah milik dari saudari Nikita Mirzani. Kadang-kadang, sebentar, tunggu dulu dong, saya ngomong dulu. Dan akun ini kadang-kadang berubah, orang yang ngomong itu jadi Mama Lemon. Kemarin saya lihat sudah ada sarung, sudah seperti pejuang. Yang mungkin pejuang di mana itu saya nggak tahu, ada kacamatanya. Tapi saya menemukan juga bahwa dia langsung. Jadi itu saya minta agar adik saya Nurmadewi juga omongkan perkembangan kasus ini, karena ini juga dahsyat. Saya yakin, ini baru bukan bahasa hukum, pasti jamin, saya yakin kau NM Nikita Mirzani tidak kebal hukum, kau berurusan sama saya. Nah, kemudian tadi juga saya sudah menerima surat dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ini terkait dengan laporan Bapak Umar Bajideh. Jadi kami sudah terima laporan, kami sudah buat laporan, dan saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Umar Bajideh dan tim sudah menerima surat panggilan agar Bapak Umar Bajideh juga diperiksa sebagai saksi atau korban dengan terlapor saudari Nikita Mirzani atau pemilik akun yang saya sebut tadi, Nikita Mirzani Mawardi _172 dan Nikita Mirzani Mawardi _173. Dua ini penting disampaikan, dan saya berharap Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kasat Reskrim, dan Kanit agar ini on the track. Kalian tahu sifat saya akan bertarung terhadap sesuatu yang saya yakini benar, maka saya akan tetap melakukan dan memperjuangkan hak saya tersebut untuk sampai
diproses. Itu subjektivitas penyidik, subjektivitas jaksa. Di samping pasalnya memang di bawah 5 tahun, juga saya orangnya kooperatif. Saya kan memang datang duluan di Bareskrim, datang duluan ke sini, dan saya hanya beritahu, ini bagi semua para lawyer. Kalau lawyer seperti yang saya alami ya, beda dengan obstruction of justice, menghalang-halangi turut serta dia melakukan ya katakanlah penyuapan. Saya jebol, waduh, bahaya. Tapi ingat, penyidik Polri, belajarlah kalian bagaimana kasus yang lain-lain, ya. Dan ingat, belakangan bisa muncul lagi, ingat tuh kasus Bina Eki kan. Kalian pun akan saya kejar. Jangan kira selesai sampai di sini, enggak. Saya senyum dalam hati, menunggu saat ini sampai persidangan. Begitu selesai, saya kejar kalian. Dan si yang berurusan dengan iklim hakim ini, begitu tidak terbukti, dia juga akan saya kejar. Saya nggak pernah takut. Bukan sebagai tahanan kota nih, Bang. Nggak ada. Tahanan Siapa? tahanan kota nggak ada. Nggak ada. Justru kita tahanan kota nggak ada, Bang. Mencari korban-korban Hotman selanjutnya. Tadi menyinggung kasus ini dibilang dipaksakan itu apa Bang dalihnya Bang? Nggak ada. Dipaksakan versi yang kami pahami. Versi yang kami pahami, saya pahami, saya ini lawyer. Ini saya duga dipaksa. Menang dalam kasus ini, Abang. 1000% kali 100. Saya amat sangat yakin akan menang dan membuka ruang gelap. 1000% kali 100. Ruang gelap. Mereka mungkin lupa kalau saya ini orang yang benar-benar dari bawah sampai hari ini. Jadi yang namanya takut tuh nggak ngerti saya tuh. Yang saya tahu berjuang dan berjuang. Oke? Bang, tadi sempat komunikasi nggak Bang? Nanti kalau ada korban-korban Hotman Paris berikutnya ya, korban-korban pelecehan seksual Bagaimana? tolong langsung Bagaimana ya? Ini saya luruskan nih, jangan dibilang korban-korban dong, diduga. Iya, diduga. Kalau ada diduga korban-korban, silakan menghubungi. Silakan menghubungi kita ya. Nah, nanti merembet lagi kan. Jadi maksud saya belum bertemu dengan Iklim Hakim langsung melihat wajahnya, karena dia pakai masker. Nah, saya juga mau tahu waktu dia dengan saya, mukanya bagaimana sih, sisi hidungnya masih sama nggak dengan yang sekarang? Karena katanya sudah ada operasi kata. Nah guys, itulah tadi 3 pengacara kondang tanah air yang selalu menuai sensasi publik. Kalau melihat sepak terjangnya, kira-kira yang mana sih pengacara favorit kalian? Yuk tulis komen di bawah ini ya guys. Yeah.